Ada satu hal yang harus dihindari oleh para dosen muda, dosen pemula, yaitu jangan sampai Anda stres, ya. Jangan sampai Anda merasa kecapean dengan pekerjaan, ya, terlalu banyak khawatir, burnout, mungkin begitu ya, istilah-istilah sekarang gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya sehingga Anda bisa melewati itu, atau bagaimana Anda mengenalinya ketika hal itu akan terjadi, ya, sehingga Anda bisa preventif gitu, ya, tidak sampai itu kejadian pada Anda. Oke. Nah, sebelum kita bahas, saya ucapkan selamat datang di channel kampus kita Viewpoint bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Di channel ini kita akan membahas, berdiskusi ya, sharing ya tentang karir, tips ya, inspirasi dosen Indonesia. Khususnya kita memajukan Indonesia melalui pendidikan tinggi. Lebih khusus lagi, saya ingin mengajak teman-teman semua kolega dosen untuk sama-sama kita cetak 1000 guru besar baru ya untuk memajukan Indonesia. Baik, kita langsung saja. Tadi materinya adalah bagaimana mengenali tanda-tanda ya kalau Anda itu nanti stres atau burnout gitu ya. Tapi jangan sampai itu terjadi gitu ya. Nah, coba deh, mari kita ikutin ya. Yang pertama adalah kalau seseorang, Anda atau dosen, udah merasa nggak peduli lagi, ya nggak care lagi sama mahasiswa, sama kelasnya, ya sama mata kuliahnya yang diajar, tidak perhatian, ya pokoknya kelas masuk aja, ya ngajar kiri kanan, persiapannya mungkin nggak bagus, nggak ada bahkan gitu. Dan kalau suasana kelasnya itu nggak kondusif, nggak ditegur, nggak diatur, nggak di-manage secara baik. Nah, atau dengan kata lain, ya udahlah terserahlah, ya terserah kamu deh gitu ya, terserah kalian gitu. Mungkin ada mahasiswa yang 1-2 agak bandel, tapi kita di kelas itu komandan kelasnya gitu ya. Kita ini yang mengatur ya, kita panglimanya di kelas itu. Nah, kelas itu menjadi baik atau buruk, itu memang urusan kita, tanggung jawab kita. Kalau ada yang ramai kita tegur, ada yang perilakunya nggak baik, tidak memperhatikan, coba kita tanyakan kenapa mereka melakukan seperti itu, apakah ada sesuatu yang bisa kita bantu ya, agar mahasiswa menjadi fokus lagi dengan pengajaran kita. Nah, tetapi kalau Anda tidak memikirkan itu, ya, udah merasa bahwa terserah kamu lah, ya, nggak peduli lagi. Nah, ini berarti Anda punya tanda-tanda, ini punya indikasi bahwa mungkin Anda stres ya, atau ada burnout di situ. Nah, hati-hati ya, coba jangan sampai itu terjadi pada diri Anda. Yang kedua adalah ketika Anda mulai merasakan atau menerapkan standar yang jauh lebih rendah ya kepada Anda maupun kepada mahasiswa terkait dengan pengajaran di kelas atau proses belajar mengajar. Misalnya, Anda katakanlah lulusan kampus ternama atau sudah menjadi dosen kan harus bangga gitu ya, punya idealisme ya, mendidik generasi penerus bangsa gitu kan, generasi muda. Nah, wah Anda berapi-api semangat gitu ya, tetapi Anda hilang rasa itu. Jadi kalau mau masuk kelas ya udahlah ya. Yang tadinya mungkin standar Anda adalah 9 ya, kalau nggak 10 itu sempurna ya. Anda mungkin jatuh ke 5, 4 ya. Anda tidak, dalam tanda kutip, tidak keras lagi kepada diri Anda sendiri. Nggak disiplin kepada diri Anda sendiri. Dan berbagai hal ya. Menyiapkan kuliah, ya mungkin gradingnya, atau tadi dalam mendidik mahasiswa ya. Nah, dan juga lowering standar juga kepada mahasiswa. Bagaimanapun juga misalnya evaluasi itu penting ya. Kalau ada yang kurang tepat, salah harus kita luruskan. Tetapi Anda membiarkan itu atau bahkan ya sudah deh terlalu permisif dengan itu. Ya. Beda ya dengan misalnya mencoba empati dengan kondisi mahasiswa dengan menurunkan standar. Ya, nah ini yang harus dijaga ya. Jangan sampai Anda menurunkan standar Anda. Ya memang untuk jadi dosen yang hebat, Anda harus berusaha keras melakukan yang terbaik. Tapi Anda udah ogah-ogahan gitu. Nah, ya deh, pokoknya kalau yang penting gue ngajar gitu ya. Yang penting ngajar dapat honor gitu. Waduh ya. Nah, jangan sampai seperti itu.
Nah, Anda harus mulai bertanya kalau ada seperti itu ya, kenapa nih? Atau mungkin ada masalah, ada kerjaan yang bertumpuk-tumpuk yang lain di luar mengajar gitu ya. Nah, ini harus Anda pecahkan. Ya, Anda harus pinter-pinter menangkap indikasi ini ada nggak gitu. Ya, jangan sampai itu terjadi pada diri Anda. Hal yang ketiga, sepele nih, tetapi bisa jadi indikasi. Kalau Anda nggak lagi dekat sama teman-teman, kolega dosen yang lain, atau kolega-kolega teknik yang lain, Anda tidak guyup lagi, tidak sering ngobrol sama mereka lagi, cenderung menarik diri, menyendiri, nggak mau bersosialisasi. Nah, itu kurang tepat. Bisa jadi itu tanda-tanda bahwa Anda sedang burnout atau terlalu banyak beban, pikiran, ada masalah, ada kekhawatiran yang berlebihan. Bagaimanapun juga, support system Anda sebagai dosen pemula atau dosen baru itu adalah kolega Anda. Anda harus tumbuh bersama-sama, berkembang ya dengan peer Anda. Memang mungkin ya tidak banyak kesempatan mungkin ya untuk bertemu ya dengan para dosen, apalagi kalau Anda memang hanya mengajar ya, yang mungkin ketika hanya datang ketika ada jadwal mengajar saja. Tetapi ingat kan ada juga dharma penelitian ya, ada dharma pengabdian masyarakat, bagaimanapun juga Anda pasti ketemu dengan dosen-dosen yang lain ya. Ya memang sekarang ya saat video ini dibuat kita masih suasananya masih pandemi ya, jadi mengajar pun seringkali daring ya. Nah, karena mengajar daring nggak sering ke kampus juga, nggak ketemu gitu. Nah, tapi itu juga bukan tanda-tanda burnout mestinya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya suasana sudah normal ataupun kalau masa pandemi seperti ini, tetap kadang-kadang ngobrol juga ya lewat daring pun atau lewat media sosial kadang-kadang ya. Anda chat dan lain sebagainya. Nah, tapi Anda menarik diri. Nah, kalau Anda sudah ada indikasi ke sana, hati-hati gitu ya mungkin itu tanda-tanda Anda kecapean, terlalu khawatir ya, yang menjurus kepada ya stres atau burnout ya. Nah, ini hal yang Anda harus hindari sebagai dosen baru atau dosen pemula ya. Hal yang keempat, ini menarik juga ya, kalau Anda sering melontarkan hal-hal negatif, terlalu sering ya, negatif berlebihan, kritik yang tidak konstruktif kepada kampus Anda sendiri, kepada mahasiswa, kepada sistem, menyalahkan semuanya, pokoknya semua salah gitu. Nggak ada yang benar di mata Anda. Ya, padahal kita tahu ya, sistem dibuat untuk membantu kita, memudahkan kerja-kerja kita. Ya, bukan berarti sistem itu hal yang sempurna ya, atau alat atau mekanisme yang sempurna. Tetapi membantu kita untuk mencapai tujuan kita bersama-sama kan. Memajukan mahasiswa, mencerdaskan mahasiswa. Namun ada beberapa hal yang kurang. Tetapi kekurangan itu mari kita lihat sebagai hal yang wajar dan mari kita perbaiki gitu. Bukan semuanya kita kritik habis-habisan ya. Pikiran kita cuma negatif ya. Nggak ada positive thinkingnya. Nah, biasanya kalau sudah ada indikasi tersebut seperti itu, Anda mungkin sudah masuk pada indikasi stres ya, atau Anda burnout. Nah, ini menjadi hal yang penting. Karena pasti dari kampus banyak hal yang bagus. Karena gimana pun juga Anda bekerja di kampus itu, bekerja satu institusi itu. Ya, Anda masih mungkin terikat kontrak, terikat perjanjian kerja, ya, atau Anda masih menerima reward dari kampus itu. Nah, indikasi-indikasi ini harus Anda perhatikan, ya. Nah, teman-teman para dosen baru, para dosen pemula, beberapa hal yang saya sampaikan tadi ya, semoga bisa menjadi hanya sekedar indikasi ya. Kalau tahapan-tahapan sebagai dosen baru, dosen pemula, untuk menjadi dosen yang hebat, itu Anda bisa lewati dengan mengenali berbagai macam halangan-halangan ya, rintangan-rintangan itu tadi. Ya insya Allah Anda akan maju dengan lebih baik. Selalu belajar dari kekurangan. Ya. Khawatir wajar. Ya. Melihat bahwa sistem kurang baik itu hal yang baik, memberikan kritik baik, tapi harus konstruktif. Tidak bisa menyalahkan semua orang dan akhirnya ujungnya adalah mengatakan bahwa saya yang paling benar. Tidak begitu. Kita tetap menghargai orang lain, menghargai institusi tempat kita bekerja juga. Nah,
demikian beberapa hal yang bisa saya bagi ya, saya sharing dengan teman-teman, semoga bermanfaat ya. Silahkan ya, saya selalu terbuka terhadap pandangan, pendapat, apakah yang saya sampaikan tadi bisa membantu Anda. Silahkan juga, kalau Anda punya pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar ini. Jangan lupa ya, subscribe, ya, like, dan share. Terima kasih banyak, sukses buat karir Anda sebagai dosen baru, dosen pemula, dan saya berharap juga Anda semua yang berkarir menjadi dosen, berprofesi menjadi dosen, suatu saat nanti, pada saat waktunya tiba, Anda menjadi guru besar. Terima kasih banyak, semangat, sampai ketemu lagi, dan jangan lupa lihat video-video saya yang lain ya. Terima kasih.